Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, masih membahas buku tentang seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Dan saya akan membahas tentang bab 4 dengan judul Tutorial Mencuci Piring. Cuci piring itu seperti berduka. Tidak ada orang yang suka melakukannya, tapi pada akhirnya seseorang harus melakukannya. Ketika masih kecil dan tinggal bersama ibu, aku kadang diminta membantu pekerjaan rumah. Yang aku suka adalah menyapu lantai, dan yang aku paling tidak suka adalah mencuci piring. Menyapu lantai bagiku adalah kegiatan yang bisa kita lihat langsung hasilnya dan memberikan manfaat saat itu juga. Setidaknya, lantai yang kupijak akan langsung terasa bersih. Cuci piring adalah hal yang tidak aku suka. Tangan yang basah, menggosok piring dengan sisa makanan, dan pakaian yang mungkin akan terkena percikan air adalah hal yang membuat daya tarik cuci piring ini tidak menarik. Ketika aku belajar memasak dari teman-teman, mereka pun mengatakan bahwa bagian paling menyenangkan dari memasak adalah memasaknya, sedangkan bagian paling memuakkan adalah mencuci piring setelahnya. Sebagai manusia, kita belajar dari kata-kata di sekeliling kita. Manusia berkembang karena bahasa. Manusia senang karena kata, dan manusia juga bisa terluka karena kalimat. Ketika kita mendengar atau membaca suatu rangkaian kata, maka akan diolah oleh bagian otak kita yang memproses bahasa. Dan kemudian akan terjadi perubahan dalam hubungan antar sel saraf dalam otak kita. Apabila dari kecil kita mendengar kalimat hati-hati dengan ular, mereka berbahaya, maka otak kita akan terprogram dan mempercayai bahwa ular itu berbahaya. Selama bertahun-tahun, mencuci piring menjadi suatu program negatif dalam otakku. Bahkan sebuah virus yang harus dihindari karena akan membuat hariku kacau. Dan aku tidak bisa begitu saja mengubah itu menjadi suatu pikiran positif, seperti yang disarankan oleh para motivator. Jadi pada bab ini, bab 4 itu menceritakan tentang bagaimana seorang psikiater ini bisa melalui dukanya, yaitu dengan mencuci piring. Karena mencuci piring itu merupakan hal yang paling dia tidak senangi. Tetapi mencuci piring itu meskipun hal yang paling tidak disenangi, tapi harus melakukannya. Sama seperti duka, siap ataupun tidak siap, kita akan merasakan rasanya kehilangan itu bagaimana. Dan kita itu akan melakukan itu, akan melewati itu. Jadi, sama halnya seperti mencuci piring. Mencuci piring adalah hal yang tidak ingin psikiater lakukan, dokter lakukan. Tetapi, mencuci piring itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan untuk video selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana filosofi dari mencuci piring. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video yang ke-13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.